Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, materi kita yang pertama di kelas 12 ini adalah mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, yang pertama dari sifat koligatif larutan itu adalah penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta T. Penurunan tekanan uap itu adalah hasil kali antara tekanan uap pelarut murni dengan fraksi mol zat terlarut, di mana penurunan tekanan uap itu adalah selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan, sehingga tekanan uap larutan itu adalah hasil kali dari tekanan uap pelarut murni dengan fraksi mol pelarut. Ya, sebagai contoh, jika tekanan uap air murni pada suhu 298 Kelvin sebesar 23,76 cm3. Hitung berapa tekanan uap larutan yang terdiri atas 15 gram urea CONH2 2 kali yang dilarutkan dalam 150 gram air. Massa molekul relatif dari urea 60 dan massa molekul relatif dari air pelarutnya tadi adalah 18. Nah, bagaimana cara menentukan tekanan uap larutan itu? Tadi tekanan uap larutan itu adalah hasil kali tekanan uap pelarut murni dengan fraksi mol pelarut. Fraksi mol itu adalah bagian dari mol itu didapat dari, kalau fraksi mol pelarut berarti mol pelarut dibagi dengan mol totalnya. Ya, berarti yang pertama kita cari dulu berapa mol dari pelarut. Di sini adalah mol dari air. Berarti yang pertama kita cari berapa mol pelarutnya, yaitu air. Adalah massa dari air dibagi dengan massa molekul relatif air. Massa airnya tadi 150 gram. Dari air itu 18. Ya, 150 dibagi 18 yaitu 8,33 mol. Yang berikutnya kita cari berapa mol dari urea. Sama seperti air, berarti massa dari ureanya tadi sama dengan 15 gram dibagi dengan urea. Urea itu adalah 60. 15 dibagi 60 sama dengan 0,25 mol. Nah, tadi fraksi mol dari larutan itu adalah hasil kali mol dari pelarut murni. Kedua, tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah 32 cm3. Hitung berapa penurunan tekanan uap etanol. Etanol itu rumus umumnya, rumus molekulnya C2H5OH dengan kadar 46% pada suhu tersebut.
Diketahui bahwa massa molekul relatif dari etanol itu 46. Nah, penurunan tekanan uap itu adalah hasil kali dari tekanan uap pelarut murni dengan fraksi mol zat terlarut. Nah, berarti kita harus mencari mol zat terlarutnya. Mol zat terlarutnya, ya. Berapa mol zat terlarutnya? Berarti kita cari mol pelarut. Di sini dikatakan bahwa C2H5OH larutannya ini kadarnya 46%. Artinya dalam setiap 100 gram larutan etanol, maka massa etanolnya adalah 46%-nya, 46% kali 100 gram sama dengan 46 gram. Sedangkan massa pelarutnya atau massa airnya sama dengan 100 dikurang 46 sama dengan 54 gram. Nah, berarti kita cari berapa mol dari etanolnya. Mol dari etanol atau C2H5OH, yaitu massa dibagi dengan massa molekul relatifnya sama dengan 1 mol. Sedangkan mol dari airnya, mol pelarutnya adalah massa pelarut. Pelarutnya tadi adalah air sebanyak 54 gram per mm dari pelarut, mm dari air adalah 18. Ya. Ini sama dengan 3 mol. Maka penurunan tekanan uapnya adalah hasil kali tekanan uap pelarut murni dengan fraksi mol terlarut. Berarti kita cari berapa fraksi mol etanolnya. Adalah mol dari etanol per mol total. Etanolnya molnya 1, totalnya berarti 1 tambah 3. Berarti ini sama dengan 1/4. Maka delta P-nya atau penurunan tekanan uapnya 32 cm/Hg dikali dengan 1/4 sama dengan 8 cm/Hg. Jadi penurunan tekanan uapnya adalah 8 cm/Hg. Contoh yang ketiga. Pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan uap air murni adalah 27 cm/Hg. Pada suhu yang sama, tekanan uap larutan etanol adalah 18,4 cm/Hg. Yang ditanya, berapa kepekatan atau kadar dari larutan etanol tersebut? Ya. Yang pertama, kita cari dulu berapa fraksi mol pelarutnya. Dalam penjelasan tadi dikatakan bahwa tekanan uap larutan itu adalah hasil kali dari tekanan uap pelarut murni dengan fraksi mol pelarutnya. Tekanan uap larutannya adalah 18,4 cm/Hg. Tekanan uap larutan murninya adalah 27 cm/Hg
kali dengan fraksi mol pelarut. Berarti di sini fraksi mol pelarutnya adalah 18,4 dibagi dengan 27 cm Hg sama dengan 0,668. Oke. Kemudian setelah diketahui fraksi mol pelarutnya ini, kita cari berapa mol pelarut di dalam fraksi mol tersebut. Berarti tadi fraksi mol pelarutnya adalah mol pelarut dibagi dengan mol pelarut tambah mol terlarut. Berarti kita masukkan angka-angkanya 0,668 sama dengan NP per NP ditambah dengan N terlarut. Kemudian kita kali silang 0,668 NP tambah 0,668 NT sama dengan NP. Berarti 0,668 NT sama dengan NP dikurang 0,668 sama dengan 0,332. Maka mol terlarutnya adalah 0,332 dibagi dengan 0,668. Ini sekitar 0,5 mol. Nah, berikutnya kalau kita substitusikan mol dari zat terlarut ini ke dalam persamaan ini tadi, maka diperoleh bahwa mol pelarut itu juga sama dengan 0,5 mol. Ya, 1 kurang 0,5. Jadi mol pelarutnya juga 0,5 mol. Ya. Kemudian kita konversikan molnya ini untuk mencari berapa massa terlarut tersebut. Berarti mol dari terlarut adalah massa terlarut per nm dari zat yang terlarut tersebut. Berarti dari sini kita cari massa terlarut. Terlarutnya tadi adalah etanol, adalah mol dari terlarut. Berarti 0,5 kali dengan mm dari etanol itu adalah 46 sesuai dengan soal yang pertama tadi. Berarti 0,5 kali 46 sama dengan 23 gram. Kemudian mol dari pelarut. Ini kita mau mencari massa pelarutnya. Berarti massa pelarut per mm dari pelarut. Dalam hal ini adalah air. Berarti massa airnya adalah mol. Ya, molnya itu tadi sebanyak 0,5. Berarti 0,5 mol kali dengan mm dari air sama dengan 18 sama dengan 9 gram. Maka kadarnya atau kepekatannya adalah perbandingan dari massa etanol dengan massa campuran kali dengan 100% sama dengan massa etanolnya 23 gram per
Massa campurannya adalah 23 tambah 9 kali dengan 100%. Maka diperoleh hasilnya sebanyak 71,87%, atau bisa kita bulatkan menjadi 72%. Contoh yang kedua, jika ke dalam 200 gram etil eter dilarutkan 10 gram zat non-elektrolit, maka larutannya mendidih pada suhu 40 derajat Celcius. Hitung berapa massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut. Diketahui bahwa Kb atau konstanta boiling etil eter sama dengan 2,02 derajat Celcius per molar, dan titik didih etil eter sama dengan 34,51 derajat Celcius. Oke, penyelesaiannya. Kita tentukan dulu berapa kenaikan titik didihnya. Berarti delta TB sama dengan KB kali M. Ya. Tadi sama dengan KB kali massa terlarut dibagi dengan MM terlarut kali 1000 per massa pelarutnya. Oke. Kemudian delta TB-nya adalah selisih antara titik didih dari pelarut terhadap titik didih larutan. Ya, titik didih dari etil eter itu adalah 34,51, sedangkan tadi titik didih dari larutan itu adalah 40 derajat Celcius. Berarti delta TB-nya adalah 40 derajat Celcius dikurang 34,51 derajat Celcius. Sama dengan KB. KB-nya 2,02 derajat Celcius per molar kali massa dari zat terlarut itu adalah 10 gram per mm-nya kali 1000 per massa pelarutnya adalah 200 gram. Ini sama dengan 5. Kemudian 40 dikurang 34,51 adalah 5,49. Sama dengan 2,02 kali 10 kali 5 sama dengan 101 per mm. Maka massa molekul relatif dari zat non-elektrolit itu adalah 101 per 5,49 sama dengan 18,4. Contoh yang ketiga, sebanyak 14,6 gram benzofenon dilarutkan dalam 100 gram benzena dan larutan itu mendidih pada suhu 81,97 derajat Celcius. Kalau titik didih benzena murni sama dengan 80,1 derajat Celcius, tentukan berapa konstanta boiling atau KB dari benzena itu.
Diketahui bahwa mm atau mr dari benzopenol sama dengan 190. Ya, kita selesaikan. Kenaikan titik didih delta TB sama dengan KB kali dengan molalitasnya. Sama dengan hasil kali KB dengan massa terlarut per mm terlarut kali 1000 per massa dari pelarutnya, ya. Kemudian delta TB-nya itu tadi adalah selisih dari titik didih larutan. Berarti 81,97 derajat Celcius kurang titik didih benzena murni. Berarti ini pelarut murni 80,1 derajat Celcius. Sama dengan KB kali massa dari terlarutnya adalah 14,6 gram per mm atau mr dari terlarut adalah 190 kali 1000 per pelarutnya itu tadi adalah benzena sebanyak 100 gram. Jadi hasilnya 1,87 derajat Celcius. Tadi ya, KB kali dengan 1000 dibagi 100 kali 10 berarti 14,6 kali dengan 10 dibagi 190 sama dengan 0,76 molar. Nah, maka KB-nya adalah 1,87 derajat Celcius dibagi dengan 0,76 molar sama dengan 2,46 derajat Celcius per molar. Inilah KB. Yang ketiga dari sifat kualitatif larutan ini adalah penurunan titik beku dilambangkan dengan delta TF dari kata freeze. Ya. Penurunan titik beku adalah hasil kali konstanta penurunan titik beku dengan molalitasnya, di mana penurunan titik beku itu adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Sebagai contoh, sebanyak 8 gram zat non-elektrolit yang rumus empirisnya CH2O dilarutkan dalam 250 gram air. Jika KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar dan titik beku larutan minus 0,331 derajat Celcius. Tentukan bagaimana rumus molekul dari zat tersebut. Langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu berapa mm dari zat non-elektrolit tersebut dengan menggunakan rumus delta TF-nya, berarti penurunan titik bekunya adalah hasil kali dari konstanta penurunan titik beku kali dengan massa zat terlarutnya dibagi dengan mm-nya kali 1000 per massa pelarutnya. Penurunan titik beku itu adalah selisih antara titik beku pelarutnya dengan titik beku larutannya. Pelarutnya tadi adalah air, berarti
berarti titik bekunya 0 derajat Celcius. Kemudian titik beku larutannya adalah minus 0,331. Minus 0,331 derajat Celcius. Hasil kali dari KF-nya adalah 1,86 derajat Celcius per molar kali dengan massa terlarutnya 8 per mn kali 1000 per massa pelarutnya 250 gram. Kemudian berarti di sini penurunan titik bekunya adalah 0,331 derajat Celcius. 1,86 kali dengan 8 kali dengan 4 itu sama dengan 59,52. Nah, dibagi dengan mm. Maka dari sini kita dapat bahwa mm dari zat non-elektrolit tersebut adalah 59,52 dibagi dengan 0,331 sama dengan 180. Nah, yang ditanya bagaimana rumus molekul zat tersebut. Rumus empiris kali dengan N sama dengan mm-nya. Inilah yang menjadi rumus molekulnya. Berarti rumus empirisnya tadi adalah CH2O. N kali sama dengan 180. Massa atom relatif C itu 12. H2 kali 1 tambah 16 kali N sama dengan 180. Kemudian 12 tambah 2, 14 tambah 16 berarti 30 kali N sama dengan 180. N-nya sama dengan 6. Maka rumus molekulnya adalah rumus empiris kali N. Berarti C-nya ada 6, H-nya 2 kali 6, dan O-nya ada 6. Contoh yang ketiga. Suatu larutan yang terbentuk dari 0,15 gram naftalena dalam 3 gram kamfer mempunyai titik beku 161,4 derajat Celcius. Jika titik beku kamfer sama dengan 177 derajat Celcius dan KF dari naftalena 40 derajat Celcius per molar, yang ditanya berapa mm dari naftalena. Ya, di sini tadi dikatakan naftalena dalam kamfer, berarti pelarutnya adalah kamfer dan terlarutnya adalah naftalena. Ya, pelarutnya kamfer, terlarutnya adalah naftalena. Kemudian kita cari bahwa penurunan titik beku adalah hasil kali dari KF dengan mm-nya. Mm itu tadi adalah massa terlarut dibagi mm terlarut kali 1000 per massa dari pelarutnya. Delta TF atau penurunan titik beku itu adalah selisih dari titik beku pelarut. Di sini adalah 177 derajat Celcius
dengan titik beku larutan, berarti 161,4 derajat Celcius, sama dengan KF-nya kali dengan massa zat terlarutnya 0,15 naptalennya dibagi mm naftalen kali 1000 per massa pelarutnya itu tadi adalah si kamper yang massanya adalah 3 gram. Kemudian 177 dikurang 161,4 sama dengan 15,6 derajat Celcius. KF-nya tadi adalah 40 derajat Celcius per molal kali 0,15 kali 1000 dibagi 3 sama dengan, kita kalikan 0,15 per mm kali dengan 1000 per 3. Nah, kemudian kita selesaikan lagi. 15,6 derajat Celcius sama dengan 40 dikali dengan 0,15 kali 1000 per 3. Ini kemari 0,5 kali 1000 kali dengan 40 itu sama dengan 2000 per mm. Maka mm-nya adalah 2000. Ini satuannya tadi derajat Celcius per molar, dan ini satuannya adalah molar. Yang ini satuannya molar. Ini habis, kemudian derajat Celciusnya juga habis. Berarti ini mm-nya sama dengan 15,6 kali mm sama dengan 2000. Berarti mm-nya sama dengan 2000 per 15,6 sama dengan 128. Contoh yang kedua, sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam air hingga volume menjadi 250 ml. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius. Ya, yang ditanya tekanan osmotik P sama dengan M kali R kali dengan T. Tadi ini molaritasnya adalah massa terlarut dibagi dengan mm terlarut kali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter kali dengan 0,082 kali dengan suhunya itu 27 derajat Celcius, berarti 27 tambah 273. Kita masukkan angka-angkanya. Tadi ini 9 gram, kemudian mm-nya 180 kali 1000 per volumenya menjadi 250 kali 0,082 kali 300. Maka tekanan osmotik dari larutan glukosa tadi adalah ini 9 per 180 kali 4 kali 0,082 kali 300 sama dengan 4,92. Ya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa.